Kalau kalian lihat dengan judul video ini, bukan cuman kalian aja, bahkan aku pun bingung kenapa data Indonesia semudah itu bocor. Data bocor kok hobi? Sebagai warga negara Indonesia, kalian pun pasti bingung. Kenapa data kependudukan Indonesia gampangnya dijual? Data pasien, data pinjol, data imigrasi. Semua data kependudukan Indonesia legit buat gampang dijual belikan. Kalian ngerasa nggak sih? Data leak di Indonesia sedikit aneh. Dari pengumuman bantahan data bocor, wah ini kayaknya udah paling sering terjadi ya. Dan pengumuman kalau misal yang kena data breach adalah aplikasi lama, bukan aplikasi yang baru. Dan lalu investigasi yang kita bahkan nggak tahu ujungnya kayak gimana. Informasi tersebut atau pengumuman tersebut buat kita itu apa? Terus, apa kabar sama data kita yang berteberangan di sana? Khusus di video ini, aku akan bahas ke kalian tentang data leak di Indonesia. So keep watching. Salah satu masalah utama daripada diperjualbelikan data kependudukan ini di internet. Salah satunya data kependudukan kita atau data pribadi kita digunakan sebagai target iklan. Ataupun target marketing ataupun target sales. Yang kedua, data pribadi ini mungkin digunakan untuk referensi informasi sensitif. Dari keluarga saya dia teleponin, dari ke kantor juga dia teleponin, dia WA blast juga. Dan yang paling bahaya, banyak orang juga menggunakan data kependudukan ini sebagai blackmailing. Dibilang penipu lah, yang bersangkutan itu menipu, seperti itu bahasanya. Dan membawa kabur uang perusahaan, menggelapkan dana, tuduhan-tuduhan, dan bahkan difitnah yang seolah-olah mbak ini saya jadikan jaminan, padahal tidak. Hal ini muncul pertanyaan, sebenarnya siapa saja yang pegang data kita ini? Yang bisa kita bayangkan, berapa banyak website yang kamu daftar dan kamu input data personal kalian. Yang kita tanpa sadari sebenarnya mereka menyalinkan data personal kita. Sebanyak itu. Dan gak bisa kita bayangkan. Salah satu instansi besar yang pegang data kita adalah bank, pemerintahan, ataupun rumah sakit. Ini artinya mereka semua mempunyai salinan data kepribadian kita. Dalam arti lain, secara sepenuhnya kita tidak memiliki data tersebut. Data kepribadian kita secara sepenuhnya bukan milik kita. Lalu milik siapa? Pada saat data kepribadian kita dikelola di internet dan juga dipegang salinannya oleh instansi lain. Dalam artian, pada saat instansi tersebut datanya dicuri ataupun mati, data kita pun ikut tercuri ataupun mati. Sebelumnya kalian perlu tahu dulu nih, Indonesia Data Leak itu seperti apa. Aku rekap tahun 2021 dan 2022 ini seperti apa. Penilaian adalah di kalian sendiri, bagaimana mereka mengelola data kepribadian kita, oke? Data mencakup nomor induk kependudukan, KTP, nomor telepon, KPAI diduga email, bocor nama dan lengkap, dijual ke situs alamat, gelap, hingga saudara. gaji. KPAI. Lebih dari 28.000 data pribadi anggota Polri bermasalah ini bahkan telah diunggah ke media sosial. Sebanyak 1,3 juta data pengguna aplikasi elektronik. 6 juta pasien COVID-19 milik Kementerian Kesehatan diduga bocor. Data Bank Indonesia dan diduga dijual di bocor forum akibat hacker. diretas pada 17 Desember 2021. Kalian penasaran kan? Dengan seperti itu, apa bedanya data breach di Indonesia dibandingkan dengan negara lain?
Perbandingan paling gampang, aku akan melihat ke kalian top 20 data breach statistik di tahun 2021 berdasarkan negara. Dan datanya aku dapatkan dari Surfshark Alert. Link bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Cara bacanya pun sederhana. Berapa banyak user atau account yang di-publish leak di 2021? Kalau kalian lihat nomor 1 di sini Amerika dengan data bocor sebanyak 212 juta user. Dari top 20 ini nggak ada Indonesia. Oke. Ada yang aneh? Kita coba rekap data breach 2021 terbesar di Indonesia. Yang pertama ada BPJS Kesehatan dengan bocor 279 juta kependudukan Indonesia. Dilanjut dengan KPU 220 juta data kependudukan Indonesia, dan yang serunya lagi ada e-hack. Cuman di sini kalau nggak salah cuman sampai 13 juta pengguna. Kalau misal kita simpulkan, penduduk Indonesia di 2021 menurut Google adalah 272 juta jiwa. Sedangkan leak paling besar adalah 279 juta user dari BPJS Kesehatan. Sekarang kita bandingkan dengan US yang 212 juta user. Kalau misal kalian lihat di forum data leak, Reddit forum atau deep web, data kependudukan Indonesia tuh udah kayak kacang goreng di pinggir jalan. Lo gratis coba, kalau enak beli harga murah. Bayangkan, dari instansi ada ratusan aplikasi pemerintah yang mengelola data kependudukan kita. Sesulit apa hacker ambil datanya? Hacker Indonesia mereka lebih memilih hack website pemerintah Indonesia sebagai latihan hacking daripada menggunakan CTF sebagai simulasi. Bayangkan, nggak sesulit itu hacker mendapatkan data Indonesia, karena buat ngehack websitenya pun bagaimana negara lain respon terhadap data breach atau data leak. Contoh salah satu case di 2017, perusahaan namanya Equifax. Mereka kena data breach 150 juta penduduk Amerika kena sebagai korban. Equifax harus membayar 700 juta dolar sebagai denda dan harus memberikan jasa gratis ke orang yang menjadi korban. Bahkan Amerika memberikan notifikasi ke handphone mereka langsung kalau misal ada data breach. Sekarang bagaimana responnya negara Indonesia terhadap data leak? Kalian tahu sendiri kan? Kita tahu bahwa presiden aja bisa bocor gitu. Elektronik health alert card atau EHC yang lama. Preman digital. Polri ini adalah makhluk yang seksi. Nah, baru nih, preman digital. Kasus ini kami belum bisa memastikan. Kami membutuhkan berapa hari atau berapa bulan. Gimana menurut kalian tentang Indonesia Data Leak? Kalau bocor, menurut kalian harus gimana? Pendapatku ada dua cara kalau misal kita respon terhadap data bocor seperti ini. Yang pertama, jelas awareness. Kita harus tetap bisa ngejaga data kita sendiri dan mungkin simple tanpa input di website aneh-aneh, nggak kena phishing, dan kita juga mungkin secara berkala menghapus akun-akun di website yang udah nggak kepake. Tapi kalau misal cara pribadiku untuk di awareness ini, aku menggunakan informasi non-entity. Artinya kita nggak nulis data pribadi kita langsung, tapi kita nulis data pribadi yang palsu, yang mungkin nggak dianggap apapun. Dan non-entity pun artinya adalah orang yang tidak penting. Cara yang kedua, sebagai negara Indonesia, data kepribadian kita itu udah macam gorengan yang dibungkus koran.
Gak enak dibuang. Dicolong juga nasib aja sih bro. Data bocor kok hobi.